Chapter 176. Seketika Bai Xiaon mengirim beberapa kekuatan spiritual ke perangkat autentikasi, masing-masing dan setiap dari 100 poros menyala dengan cahaya gemilang. Suara gemuruh bisa terdengar ketika sinar yang menyilaukan keluar, benar-benar menerangi pemandangan para Disaical di dalam gua. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dan mata Yao Xinqi melebar karena tidak percaya dan heran. Bagaimana ini mungkin? Seru Yao Xinqi. Masing-masing dari lebih dari 100 poros mewakili warisan, dan tampaknya, semuanya membuat diri mereka tersedia untuk Bai Xiaon. Pada dasarnya, Bai Xiaon bisa memilih warisan apapun yang dia inginkan. Adegan mengejutkan membuat Yao Xinqi tercengang. Sebelumnya, hanya satu dari poros menyala untuknya, dan ketika Ghost Fang menyebabkan lebih dari 20 menyala, seluruh sekte telah terguncang. Tapi kemudian Bai Xiaon datang dan menyebabkan lebih dari 100 menyala. Bahkan ketika Yao Xinqi terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa selain menyalakan, setiap poros mulai berdenyut dengan gaya gravitasi, seolah-olah mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian Bai Xiaon. Pikiran Yao Xinqi terhuyung-huyung melihat pemandangan menakjubkan lebih dari 100 poros warisan yang semuanya berjuang untuk mengesankan Bai Xiaon. Bai Xiaon sama-sama terpana. Pada saat yang sama, semua tetua utama di Gunung Daoset dapat merasakan apa yang terjadi, dan terkejut. Bahkan segelintir patriark di Spirit Stream Sect memandang dengan mata lebar. Bahkan bukan kultivator pendirian Yayasan Heaven Dao terakhir yang datang melakukan hal seperti ini. Ini menunjukkan satu hal, Bai Xiaon mencapai ketinggian yang tak terduga di tahap Qi kondensasi. Di luar di Gunung Daoset, lebih dari 100 pilar cahaya melonjak ke awan di atas, menyebabkan keributan besar di antara para murid. Lagi pula, mereka telah melihat sesuatu yang serupa terjadi sebulan sebelumnya, ketika 20 pilar cahaya ditembakkan untuk Ghost Fang. Tentu saja, fakta bahwa sekarang ada 100 pilar cahaya meninggalkan murid-murid Spirit Stream Sect sepenuhnya diikat lidah. Ghost Fang sedang duduk bermeditasi. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan dia melihat ke atas ke langit. Dia bahkan tidak perlu merenungkan masalah ini untuk sesaat. Bai Xiaon, Shang Guantianyo, Bei Hanlai, Lu Tianlei, dan semua terpilih lainnya sama-sama terguncang. Kembali di Dark Tunnel leluhur, Bai Xiaon menelan ludah dan kemudian berkedip, jantungnya berdebar. Yao Xinqi berdiri di sampingnya, bisu seperti ayam kayu. Akhirnya, Bai Xiaon mengangkat dagunya dan mengayunkan lengan bajunya. Gumamnya. Dengan menjentikan jari, aku, Bai Xiaon, menyebabkan lebih dari 100 warisan menerimaku. Benar-benar luar biasa. Dan sakit kepala yang nyata juga. Bagaimana aku harus memilih? Tentu saja, dia berbicara cukup keras untuk didengar Yao Xinqi. Wajahnya menjadi gelap, dan hatinya dipenuhi dengan banyak emosi yang saling bertentangan. Tiba-tiba, di satu lokasi yang awalnya tampak hanya bagian kosong dari dinding, celah terbuka, menyebabkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari tumpah ke gua. Tekanan luar biasa menyertainya, benar-benar melampaui 100 warisan lainnya. Jelas, warisan dalam poros ini jauh lebih kuat dan mendominasi daripada yang lainnya. Gaya gravitasi intens melilit Bai Xiaon, dan dalam sekejap mata, dia diseret ke arah lubang poros. Yang mengejutkannya, dia hampir langsung ditarik masuk. Warisan lain sepertinya tidak mau menyerah, dan mengirimkan gelombang cahaya menyilaukan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi, jadi mereka segera tenang. Satu-satunya saksi mata adalah Yao Xinqi, yang sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak ingat pergi. Yang diingatnya hanyalah bagaimana lebih dari 100 warisan tampak begitu cemas dan bersemangat, dan bagaimana poros terakhir yang terbuka tampaknya bukan salah satu dari kelompok asli. Seketika Bai Xiaon tersedot ke poros dengan warisan yang kuat dan mendominasi, ada 5 patriark di puncak gunung ke-9 dari Spirit Stream Sekte yang semuanya terguncang. Awalnya, mereka telah memperhatikan Bai Xiaon, bahkan sebelum perkembangan mengejutkan dari saat sebelumnya. Bahkan, mereka bahkan sudah siap untuk mendorongnya dengan kehendak ilahi untuk membantunya memilih teknik terbaik. Setelah semua, dia adalah seorang kultivator pendirian Yayasan Heaven Dao, seseorang yang sangat dihargai oleh sekte tersebut. Tapi kemudian, sebuah poros muncul yang bukan bagian dari kelompok asli, dan membawanya pergi sebelum mereka bahkan bisa melepaskan kehendak ilahi mereka. Itu, takdir seperti apa yang dimiliki Bai Xiaon ini. Warisan itu belum muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu satu-satunya warisan tersembunyi di sana. Bahkan ketika mereka terhuyung-huyung karena shock, Bai Xiaon tersedot oleh gaya gravitasi, dan akhirnya menemukan dirinya di dalam ruang batu. Beberapa saat sebelumnya, gelap gulita, lebih gelap dari malam yang paling gelap, tetapi begitu dia tiba, itu dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Dia ragu-ragu sejenak, tidak yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba.
Lagi pula, dia tidak memilih warisan apapun, warisan ini telah memilihnya. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk pulih dan melihat-lihat. Kamar batu itu tidak terlalu besar, dan di tengah-tengahnya ada buku batu. Apa itu? Gumamnya, berjalan ke depan. Hampir segera, ia memperhatikan 5 karakter yang tertulis di buku, karakter yang benar-benar menarik. Mantra Violet Ki Heaven Span. Mata Bai Xiaon melebar. Nama itu sendiri terdengar sangat mengesankan, dan dia hanya bisa membayangkan betapa luar biasanya itu. Ban Selatan memiliki seni kontrol Violet Ki Chauldron, dan Ban Utara memiliki mantra kontrol perdukunan Heaven Span. Mungkinkah Violet Ki Heaven Span Incantation ini mungkin merupakan kombinasi dari keduanya? Bai Xiaon terus memeriksa buku batu, dan segera tersentak oleh pengenalan teknik. Meskipun itu hanya gambaran umum, itu masih mengejutkan. Apakah itu benar-benar dibudidayakan dengan menggunakan air dari sungai Heavenspan? Menurut uraian tersebut, Violet Ki Heavenspan Incantation melibatkan menyerap air dari sungai Heavenspan ke dalam tubuh seseorang, menggunakannya untuk memberi makan diri sendiri dan tumbuh lebih kuat. Itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Satu untuk tahap foundation awal, pertengahan, dan akhir, dan satu untuk tahap Quasikor. Selanjutnya, menumbuhkan mantra Violet Ki Heavenspan memberi akses ke sihir Daois yang disebut Mata Dharma Heavenspan. Teknik ini juga bisa melepaskan daya kontrol, tetapi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari apapun dari tahap kondensasi Ki. Pada tahap kondensasi Ki, kontrol dapat dilakukan melalui penggunaan Ki. Tetapi di yayasan pendirian, pandangan sekilas dengan mata bisa mengerahkan kendali atas semua hal. Bai Xiaon terus memeriksa informasi itu. Dan akhirnya, buku batu itu kabur, dan 4 simbol magis muncul, masing-masing berisi volume informasi. Saat Bai Xiaon melihat mereka, dia semakin terguncang. Berkultivasi dengan air sungai Heavenspan. Di tingkat pertama, kental setetes air. Di tingkat kedua, piala. Di tingkat ketiga, sebuah batu, dan di tingkat keempat, kuali. Bai Xiaon sangat terkejut sehingga lidahnya menjulur ke atas mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang bagaimana Zheng Yuandong mengatakan kepadanya bahwa Laut Heavenspan adalah sumber dari semua energi spiritual di dunia. Mantra Violet Ki Heavenspan begitu mendominasi sehingga kamu benar-benar harus menyerap air dari sungai Heavenspan. Itu mungkin hal yang baik itu hanya dapat digunakan di tahap yayasan pendirian. Jika melampaui itu, Bai Xiaon hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Dia tiba-tiba bisa melihat dirinya melambaikan tangannya, dan mengisap kering 4 cabang besar sungai Heavenspan. Kemudian, dia melihat dirinya melayang di udara, dengan laut Heavenspan berubah menjadi lautan spiritualnya. Sangat kuat, dia terkesiap, gemetaran. Dia bahkan lebih terguncang oleh sihir Daois dari mata Dharma Heavenspan. Dengan satu lirikan, seseorang dapat mengendalikan segala sesuatu dan segalanya. Itu seperti Grand Magic pengendali manusia yang telah aku kerjakan. Meskipun teknik itu tidak berguna melewati Foundation Establishment, dia segera memutuskan bahwa mantra Violet Ki Heavenspan adalah untuknya. Waktu berlalu. Bai Xiaon tidak makan atau tidur. Dia tetap berada di ruang batu, mencari pencerahan mantra Violet Ki Heavenspan. Setelah 1 bulan, dia tidak berhasil, tetapi teknik itu tercetak di benaknya. Dengan enggan, dia memutuskan untuk pergi. Jika aku ingin mengolahnya dengan benar, aku harus mendapatkan setetes air dari sungai Heavenspan. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan perangkat autentikasi dan menghilang dari ruang batu. Ketika dia muncul, dia berada di gua yang merupakan pintu masuk Dark Tunnel leluhur. Tanpa ragu-ragu sejenak, dia pergi. Meskipun dia tidak menyadarinya, pada saat kepergiannya, beberapa aliran kehendak ilahi ada di sana, gemetar karena terkejut dan antisipasi. Selama hari-hari berikutnya, Bai Xiaon tetap berada di tepi sungai Heavenspan di bawah gunung Daoset. Dia duduk di sana bersila, menyaksikan air emas mengalir deras. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual di dalam air itu, yang memancarkan gejolak yang menakutkan ketika air itu bergemuruh di masa lalu. Kadang-kadang, tangannya terlintas dalam gerakan mantra 2 tangan saat dia mencoba untuk mengambil setetes air untuk dirinya sendiri. Namun, tidak pernah sekalipun dia berhasil. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat memengaruhi air sama sekali. Air itu jelas sangat kuat sehingga jika ada yang menyentuhnya, tubuh kedagingannya akan meleleh seketika. Beberapa hari lagi berlalu, tetapi ia tidak pernah berhasil. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk pergi berkonsultasi dengan kakaknya, pemimpin sekte. Dia pergi dengan botol batu giok yang berisi setetes air dari sungai Heavenspan. Seringkali, para patriark sekte akan mengumpulkan sebagian air melalui berbagai cara,
yang akan digunakan sebagai hadiah bagi para pembudidaya yayasan pendirian yang dapat menggunakan air untuk berbagai keperluan. Hanya setelah berbicara dengan kakaknya, Bai Xiaon menyadari bahwa air sungai Heavenspan adalah unsur penting untuk penanaman pada tahap pendirian yayasan. Dia bukan satu-satunya orang yang membutuhkan air seperti itu. Semua peninggalan membutuhkan air dari sungai Heavenspan. Warisan Spirit Stream Sekte agak dicampur. Ada warisan tentang binatang buas, pedang, dan peningkatan roh. Sebenarnya, sekte aliran darah, sekte aliran mendalam, dan sekte aliran pil semuanya berbeda dalam berbagai cara, tetapi juga menggunakan air sungai Heavenspan. Misalnya, sekte aliran darah bisa menggunakannya untuk membuat darah roh. Para pembudidaya dari sekte arus besar menggunakannya untuk membuat tubuh roh kedua untuk diri mereka sendiri, atau untuk menempa senjata. Pil Stream Sect, tentu saja, berfokus pada meramu pil. Namun, dalam analisis akhir, semua peninggalan hanya menggunakan sedikit air untuk sementara waktu. Adapun teknik Baixian, Violet Key Heavenspan Incantation, itu jauh lebih mendominasi. Itu tidak hanya menggunakannya untuk sementara waktu, itu menjarahnya secara permanen. Perbedaan antara meminjam dan menerima adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Chapter 177. Alih-alih mengambil botol batu Gio kembali ke guanya yang abadi, ia menghabiskan beberapa saat berpikir sebelum memutuskan untuk mengambil keuntungan dari aksesnya ke ranah saku misterius, yang ia dapatkan selama pertempuran terpilih. Di dunia misterius, dia bisa mencari pencerahan sihir rahasia, serta teknik pribadinya sendiri. Ada sesuatu yang mendalam dan misterius tentang ranah kantung misterius yang membuat pencerahan menjadi lebih mudah, meskipun Bai Xiaon tidak cukup memahami mekanisme dari semua itu. Di tahap Qi Condensation, tekniknya agak terbatas, jadi yang terbaik adalah menunggu sampai Foundation Establishment masuk ke ranah saku misterius. Selain itu, tidak ada yang berani menyatakan dengan pasti bahwa mereka akan dapat mencapai tahap Gold Core. Bahkan Bai Xiaon dengan Yayasan Heavendao Foundation, paling tidak, memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Karena itu, sangat tidak praktis untuk menunggu sampai tahap Gold Core. Pintu masuk ranah saku misterius berada di lokasi rahasia di Gunung Daoset. Ketika Bai Xiaon menyerahkan slip Gio kepada tetua utama yang bertanggung jawab atas pintu masuk, pria tua berambut putih menatapnya dengan tatapan mendalam. Bai Xiaon merasakan tekanan luar biasa yang menyertai tatapan itu. Jenis tekanan yang hampir sama dengan yang diingatnya sebagai kultivator Qi Condensation ketika seorang ahli yayasan pendirian memandangnya. Dia segera memakai bagian depannya yang paling menawan. Kamu mengambil tempat pertama dalam pertempuran yang dipilih, kata pria tua itu. Itu membuatmu 1 hari pencerahan. Pendirian Yayasan Heavendao memberi kamu 3 hari. Peak Lord Li Qinghu dari Fragrant Cloud Peak sebelumnya terakumulasi selama 2 hari, yang telah ia sampaikan kepada kamu. Pemimpin sekte juga telah memberi kamu 2 hari. Setelah mendengar hal-hal ini, mata Bai Xiaon melebar. Dia tidak pernah diberitahu bahwa Li Qinghu dan Zheng Yuandong telah memberinya waktu di dunia misterius. Namun, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada batasan waktu untuk memulai. Beberapa hari tentu saja sepertinya tidak cukup waktu untuk mendapatkan pencerahan. Total 8 hari. Tangan kanan pria tua itu melintas dengan gerakan mantra, dan kemudian dia melambaikan jarinya ke batu besar di dekatnya. Batu itu mulai kabur, dan kemudian suara gemuruh bergema yang menyebabkan hati Bai Xiaon bergetar. Yang mengejutkan, batu itu berubah menjadi golem batu besar setinggi lebih dari 30 meter. Itu melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, lalu meraih dengan kedua tangan dan mulai merobek udara. Sesaat kemudian, celah besar bisa terlihat. Apa yang kamu tunggu? Kata Perdana Menteri. Meskipun dia berbicara dengan suara dingin, itu masih bergema seperti guntur. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan dan membungkuk sebelum terbang ke arah celah itu dan menghilang ke dalam. Sesaat kemudian, celah itu menutup, dan golem batu berubah kembali menjadi batu besar. Kemudian sang tetua menutup matanya untuk bermeditasi. Ketika Bai Xiaon muncul kembali, dia berada di dunia aneh kelabu sepenuhnya. Ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berdiri tepat di tempat dia berdiri sebelumnya. Dia bisa melihat batu itu, meskipun tetua primer sudah pergi. Seluruh spirit stream sekte terlihat di sekelilingnya, tapi dia tidak bisa merasakan jejak kehidupan di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia terbang ke udara untuk melihat sekeliling dengan lebih baik. Ini, sekte stream roh terlihat persis sama seperti yang dia ingat. Namun, tidak ada satu orang pun yang terlihat di salah satu bangunan. Perasaan sunyi yang dia dapatkan menyebabkan Bai Xiaon menjadi sangat gugup. Kemudian dia melihat ke atas dan menyadari bahwa sungai Heavenspan benar-benar kering, dan kulit kepalanya mulai menggeliat. Apa jenis dunia misterius ini? Dia merasa sangat gelisah, meskipun dia tidak yakin mengapa. Dengan itu,
Ia menuju ke puncak Gunung Daoset, tempat di mana ia biasanya tidak akan pernah bisa pergi. Dari sudut pandang itu, dia bisa melihat seluruh dunia di sekitarnya. Namun, semuanya dipenuhi kabut abu-abu, membuatnya sulit untuk dilihat sangat jauh. Aku bahkan tidak ingin memikirkan apa artinya ini. Aku kira aku hanya akan melihat apakah benar-benar lebih mudah untuk mendapatkan pencerahan teknik di sini. Menekan perasaan gelisahnya, dia duduk bersila, menutup matanya, dan memvisualisasikan mantra Violet Ki Heavenspan. Beberapa saat kemudian, matanya tersentak membuka, dan mereka bersinar dengan gembira. Untuk beberapa alasan, ada banyak aspek kultivasi yang menurutnya membingungkan di dunia luar, tetapi tiba-tiba masuk akal di sini. Untuk beberapa alasan, seolah-olah pikirannya telah mengembang, dan setiap pikiran yang melewati kepalanya langsung menjadi kenyataan. Sangat aneh. Hampir seolah-olah yang harus ia lakukan hanyalah membayangkan suatu dunia baru, dan dunia itu akan muncul tepat di depannya. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dengan gembira menutup matanya lagi, dia membenamkan dirinya dalam melihat pencerahan mantra Violet Ki Heavenspan. Waktu berlalu. Segera, malam tiba. Sebelum Bai Xiaon menyadarinya, hari kedua telah datang dan pergi. Lalu yang ketiga. Jauh di malam hari ketiga, mata Bai Xiaon terbuka, dan mereka bersinar dengan cahaya pencerahan. Bahkan, jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan dapat melihat simbol magis berkedip dalam pada setiap murid. Bagian paling sulit dari Violet Ki Heavenspan Incantation adalah langkah pertama, igumamnya. Air dari sungai roh turun seperti meteor yang jatuh ke dunia fana. Daging dan darah menjadi benang yang menahan bintang-bintang. Tubuh menjadi surga, dan bintang-bintang ada di dalamnya, tidak pernah turun. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan botol giok terbang keluar dari tasnya yang dipegang. Botol terbuka, dan setetes air emas dari sungai Heavenspan melayang keluar, satu-satunya warna yang ada di dunia abu-abu yang mengelilinginya. Dia memandangi tetesan air dengan ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi. Apapun untuk bisa hidup selamanya. Apapun untuk bisa pergi ke laut Heavenspan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan setetes air sungai emas melesat ke dahinya. Begitu kontak dengan kulitnya, rasa sakit yang hebat meledak. Daging dan darahnya terasa seperti mencair, dan dia menggigil hebat. Sambil menggertakkan giginya, dia memutar basis budidayanya dan memanfaatkan kesembilan laut spiritualnya, menggunakan Violet Ki Heavenspan Incantation untuk mencoba menyerap kekuatan air. Suara gemuruh memenuhi telinganya, dan cairan keemasan perlahan bergabung ke dahinya. Setelah periode waktu yang tidak dapat ditentukan, dia mengeluarkan raungan yang kuat. Di dalam dirinya, cairan emas benar-benar mengabaikan lorong ki, daging, dan darahnya saat itu tenggelam di dalam dirinya. Itu adalah air dari sungai roh yang turun seperti meteor yang jatuh ke dunia fana. Ketika melewatinya, semua lorong ki, daging dan darahnya meleleh, dan bahkan organ internalnya terluka. Tulang-tulangnya menjerit kesakitan, menyebabkan wajahnya berubah pucat, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, ia hanya mengertakkan giginya, mengabaikan lebarnya dan menghancurkan lorong ki, daging dan darahnya. Sebaliknya, ia mengirim energi spiritual internal mengalir melalui mereka, menyebar ke tubuhnya untuk membungkus seperti benang di sekitar air sungai emas. Ini tidak lain adalah daging dan darah menjadi benang yang menopang bintang-bintang. Sebagian besar benang hancur, tetapi ketika mereka terus menyebar, banyak dari mereka berhasil membungkus dengan marah di sekitar air sungai emas. Ketika air sungai emas mencapai wilayah Dantian Bai Xiaon, matanya tiba-tiba berkilauan. Tubuh menjadi surga, dan bintang-bintang ada di dalamnya, tidak pernah turun. Suara gemuruh terdengar ketika sembilan laut spiritualnya meletus dengan kekuatan sembilan tidal flows, yang menghantam cairan emas seolah-olah untuk menghancurkannya. Namun, cairan itu dengan cepat menembus ke laut spiritual ke-9, lalu ke-8, dan ke-7. Ketika itu terjadi, lautan spiritual dengan cepat berubah menjadi benang roh yang tak terhitung banyaknya yang melilit air sungai emas. Setelah menembus 8 lautan spiritual, cairan keemasan itu sepenuhnya diikat oleh benang roh, lalu perlahan-lahan terhenti, untuk menggantung di atas lautan rohani pertama. Pada saat itu, ia mulai memancarkan cahaya keemasan tanpa batas yang meledak untuk mengisi seluruh tubuh Bai Xiaon. Kemanapun ia pergi, ia menyembuhkan apa yang dilewatinya, termasuk laut rohaninya, lorong ki, daging dan darah, tulang, dan segala sesuatu lainnya. Pada saat yang sama, semuanya mulai berubah. Aura Bai Xiaon meletus, dan meskipun itu masih dalam tahap yayasan foundation awal, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia tampak mengesankan dari luar, tetapi kebenarannya adalah bahwa kekuatan yayasan pendiriannya dalam keadaan kacau, seperti tentara tanpa jenderal.
Tapi sekarang, setelah mendapatkan pencerahan mantra Violet Ki Heavenspan, jenderal itu telah muncul, dan semua kekuatan rohaninya sekarang berbarengan. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Matanya terbuka, dan simbol-simbol magis di pupilnya bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Perlahan-lahan, mereka menghilang, dan pada saat yang sama, cairan emas di dalam dirinya mulai bergabung ke laut spiritual pertamanya. Di beberapa titik di masa depan, ketika cairan emas sepenuhnya dan sepenuhnya diserap, dia akan berhasil menyelesaikan budidaya tingkat pertama dari Violet Ki Heavenspan Incantation. Pada titik inilah rasa sakit yang membelah tiba-tiba memancar dari dahi Bai Xiaon. Ada juga sensasi gatal, ketika mata berangsur-angsur terbentuk pada posisi itu, mata yang tampaknya berada di ambang pembukaan. Itu tidak lain adalah Heavenspan Dharma Eye-nya. Itu berhasil, serunya dengan gembira. Dia mengulurkan tangan untuk menggosok dahinya, dan rasa gatal semakin terasa. Namun, dia tidak khawatir, tetapi lebih dari senang. Hahaha, dia tertawa, hampir melompat-lompat. Mulai sekarang aku akan memiliki 3 mata. Bahkan hanya mengatakan itu terdengar luar biasa. Kemudian dia melihat ke kejauhan dan menarik napas panjang. Ini masih tumbuh, tapi aku mungkin bisa mengujinya sedikit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menutup matanya. Laut spiritual pertamanya kemudian mulai bergolak, dan setetes air sungai emas memancarkan cahaya keemasan yang berkedip-kedip, yang mengalir melalui lorong kinya untuk menyatu di dahinya. Pada saat itu, retakan yang stabil dengan cepat yang baru saja muncul tiba-tiba terbuka, dan mata ungu muncul. Seketika, tatapannya menembus kabut untuk melihat apa yang ada di luar. Sebuah getaran mengaliri dia ketika dia menyadari bahwa di balik kabut itu bukan daratan, melainkan lautan yang hampir sepenuhnya kering. Sekte Streamroh adalah pulau terapung di udara, dan lebih jauh di kejauhan ada pulau-pulau lain yang tak terhitung jumlahnya. Baut petir berderak di dalam laut dan di antara berbagai pulau. Dia ingin memeriksa pemandangan lebih jauh, tetapi rasa sakit di dahinya terlalu besar. Darah mulai mengalir turun, dan celah di dahinya tertutup. Dengan itu, kedua matanya tersentak terbuka, dan getaran mengaliri dirinya. Kekuatan spiritualnya telah terkuras lebih dari setengahnya. Apa jenis dunia misterius ini? Pikirnya, terengah-engah. Chapter 178. Bai Xiaon merasa itu benar-benar aneh, dan tidak bisa membayangkan di mana dia berada. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk berhenti memikirkan kabut dan apa yang ada di baliknya. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Aku kira itu tidak masalah. Satu hal yang pasti, kecepatan pencerahan aku di sini luar biasa. Aku benar-benar bisa mendapat banyak manfaat. Tidak heran mereka mengalokasikan waktu di sini setiap hari. Bahkan mengalokasikannya per jam akan masuk akal. Setiap hari di sini dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar oleh setiap kultivator. Tiba-tiba, ia merasa dikalahkan oleh rasa urgensi. Dia telah menghabiskan 3 hari di Violet Ki Heavenspan Incantation, yang berarti dia memiliki 5 hari lagi. Aku tidak bisa membuang waktu. Dia cepat-cepat mengeluarkan slip giok dari tasnya memegang dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Segera, mnemonik muncul di benaknya. Unding Heavenly King. Katanya, matanya bersinar karena kegembiraan. Slip giok itu telah diberikan kepadanya bertahun-tahun yang lalu oleh pria yang dikenal sebagai Grave Keeper. Itu adalah volume kedua dari Kodeks Kematian. Raja Surgawi yang abadi. Dalam volume pertama Codes Kematian, seseorang mengembangkan kekuatan kulit, yang disebut kulit kematian. Jilid kedua berfokus pada kekuatan tubuh jasmani, dan disebut Raja Surgawi yang abadi. Mirip dengan Unding Skin, Unding Heavenly King dibagi menjadi 4 tingkatan. Namun, mereka tidak dibagi menjadi besi, perunggu, perak, dan emas. Sebaliknya, mereka adalah 4 tipe tubuh kedagingan. Tingkat pertama adalah 10 mammoth berserk ghost body. Yang kedua adalah 10 hantu tubuh iblis surgawi. Tingkat ketiga adalah 10 iblis asura tubuh. Level terakhir adalah tubuh raja surgawi yang abadi. Masing-masing dari keempat tipe tubuh kedagingan itu lebih kuat daripada yang sebelumnya, dengan yang paling kuat adalah tubuh raja surgawi yang abadi. Itu sebenarnya ribuan kali lebih kuat dari tingkat pertama, tubuh hantu berserk. Bai Xiaon sebenarnya tahu tentang ini beberapa waktu yang lalu, tetapi karena dia tidak pernah menguasai kulit kematian, dia tidak dapat melanjutkan dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi. Sekarang dia sedang memeriksanya lagi. Raja Surgawi yang meninggal sepenuhnya mengejutkan. Apa yang disebut mammoth yang dirujuk dalam 10 mammoth berserk ghost body bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah mammoth raksasa dari zaman purba, yang memancarkan tekanan luar biasa di sekitar mereka.
Bahkan kekuatan tubuh kedagingan mereka sendiri sebanding dengan pembudidaya yayasan pendirian awal. Kekuatan raksasa dari kitab suci pembentuk naga mammoth serupa. Setelah mencapai yayasan pendirian, kekuatan tubuh kedagingku sebenarnya mirip dengan salah satu dari mammoth raksasa itu. Adapun hantu mengamuk, informasi Raja Surgawi yang tak mati mengatakan bahwa dalam legenda, ada entitas yang menakutkan yang bisa merobek mammoth menjadi cabik. Itu sebenarnya adalah binatang seperti hantu dengan tubuh kedagingan yang mengerikan. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya saat ini, dia menemukan informasi tentang Raja Surgawi yang tidak kematian bahkan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Pada dasarnya, jika aku memupuk tingkat pertama dari Raja Surgawi yang tak mati, maka pada akhirnya, kekuatan tubuh kedagingku akan 10 kali lipat dari sekarang, yang akan menjadi kekuatan hantu tunggal dari tingkat kedua. Kekuatan 10 hantu mengamuk seperti itu akan menempatkan aku pada tingkat iblis surgawi. Menurut informasi, iblis surgawi juga makhluk legendaris dengan kekuatan tubuh kedagingan yang mengerikan, yang memburu dan mengonsumsi hantu mengamuk. Asura memiliki kekuatan iblis surgawi 10 kali lipat, dan menurut legenda, akan dengan mudah menghancurkan iblis surgawi. Aku kira itu berarti bahwa Raja Surgawi yang abadi memiliki kekuatan 10 kali lipat dari Asura. Mata Bai Xiaon bersinar terang. Dia sudah sangat akrab dengan manfaat dari kulit kematiannya, dan karena itu, bahkan lebih bersemangat tentang Raja Surgawi kematian. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana rasanya suatu hari nanti untuk menggabungkan kekuatan Raja Surgawi yang abadi dengan kulit emas yang abadi. Meskipun ia tidak akan mati, ia pasti akan sangat sulit untuk dibunuh. Volume Raja Surgawi yang tak mati ini dapat menyebabkan ledakan pertumbuhan tubuh kedagingan. Jika aku berhasil mengolahnya, akan sulit untuk menemukan seorang kultivator pendirian yayasan di bawah langit yang dapat membunuh aku. Dengan itu, ia dengan cepat menutup matanya dan mulai bekerja pada tingkat pertama dari Raja Surgawi yang tidak akan meninggal. Itu bukan tugas yang mudah, dan kesulitan terletak pada sejumlah besar energi vital yang diperlukan. Persyaratan volume pertama dari codes kematian tidak seperti dibandingkan dengan ini. Setelah mengolahnya sebentar, Bai Xiaon sudah tampak layu, dan dia dengan cepat berhenti. Pemborosan energi vital yang mengerikan. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mengubah diri kamu menjadi manusia yang tersentak-sentak. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akan terlihat seperti lempengan dendeng manusia, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil ketakutan. Namun, dia tidak mau menyerah. Itu terutama benar karena kemampuan ilahi yang akan dia miliki jika dia berhasil mengembangkan level pertama. The Mountain Shaking Bash, pikirnya, mengambil napas dalam-dalam. Dia segera memutuskan bahwa setelah meninggalkan ranah saku misterius, dia akan membuat pil dan bahkan menimbun bahan berharga yang dapat mengisi kembali energi vital. Terlepas dari betapa sulitnya itu, dia harus menumbuhkan Raja Surgawi yang abadi. Setelah beberapa perhitungan singkat, dia menyadari bahwa dia memiliki 3 hari lagi. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengambil sayap protomagnetik dari punggungnya dan memeriksanya dengan cermat. Di tengah-tengah sayap ada mutiara, yang ia peroleh dari tepi utara sebagai ganti formula pil untuk pil afrodisiak. Itu dikenal sebagai mutiara protomagnetik. Menurut penguasa puncak dari Iris Petal Peak, jika itu adalah takdirnya, ia mungkin bisa mendapatkan pencerahan kemampuan ilahi yang ada hubungannya dengan gaya tolak gravitasi. Meskipun dia telah melihat masalah ini sebelumnya, dia tidak pernah membuat banyak kemajuan. Dengan 3 hari tersisa di tempat ini, dia memutuskan bahwa mungkin itu saat yang tepat untuk melihat lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum dia menyadarinya, hanya ada sekitar 8 jam waktu yang tersisa di alam sakral yang misterius. Namun, dia tidak menyerah. Meskipun dia belum mendapatkan pencerahan sepenuhnya dari kekuatan gravitasi dan tolakan, dia memang memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kekuatan magnet dari mutiara. Sekarang dia bisa melepaskan kekuatan aneh yang berisi kekuatan tarik dan dorong, yang, jika digabungkan, menyebabkan udara berubah menjadi bentuk mutiara. Mutiara itu tanpa ilusi, tetapi memengaruhi udara di sekitarnya, menyebabkannya melintir dan berubah bentuk. Ketika Bai Xiaon menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, kekuatan itu lenyap seperti batu yang dilemparkan ke laut dalam. Namun, begitu dia menghentikan aliran, kekuatan yang dia tuangkan ke dalam kristal bergemuruh kembali. Terkejut, dia menyadari bahwa mutiara itu tampaknya menjaga keseimbangan dalam bentuk siklus, menjadikannya semacam kapal. Meski begitu, dia tidak dapat melepaskan kekuatan gravitasi dan tolakan. Jika dia berhasil di masa depan, dia akhirnya akan bisa melakukan kontak dengan kekuatan protomagnetik yang sebenarnya. Sayang sekali. Jika aku hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini, aku pasti akan bisa mengungkap misterinya. Sambil mendesah, dia mengembalikan sayapnya, dan kemudian menggunakan sisa 8 jam bekerja di Water Swamp Kingdom miliknya. Ketika 8 jam berlalu, udara di sekelilingnya mulai beriak,
dan sebelum dia bisa melakukan apapun lebih jauh, semua yang ada di sekitarnya ambruk. Suara gemuruh bergema saat pusaran terbentuk, yang menyedot Bai Xiaon di dalam. Setelah menghilang, ia muncul kembali di Gunung Daoseet, di luar pintu masuk alam sakal yang misterius. Dia langsung merasa bingung. Di dalam dunia saku misterius, pikirannya belum pernah terjadi sebelumnya jernih. Pikirannya tampak berkeliaran tanpa terkekang. Tapi sekarang dia kembali normal, dan rasanya hampir seperti tenggelam dalam air. Dia merasa sangat kacau. Pemimpin utama membuka matanya dan menatapnya, dan segera terguncang. Bai Xiaon tampak sangat berbeda dari yang dia miliki 8 hari yang lalu. Semua aspek energinya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lelaki tua itu mengangguk kagum, lalu berkata, ya orang-orang biasanya mengalami kesulitan menyesuaikan diri setelah pertama kali mereka berada di dunia misterius. Pergi bermeditasi selama beberapa hari, dan kamu akan baik-baik saja. Dengan itu, dia menutup matanya. Bai Xiaon butuh beberapa saat untuk pulih ke titik di mana dia bisa bergerak. Dengan wajah asyen, dia menggenggam tangan dan membungkuk pada si tetua, lalu pergi. Setelah kembali ke guanya yang abadi, ia duduk di sebelah danau, bekerja menyesuaikan kembali dirinya sendiri, dan secara bersamaan mengingat kembali pengalamannya di ranah saku. Akhirnya, dia menghela nafas. Kalau saja aku bisa mencari pencerahan di sana selama beberapa hari lagi. Berkultivasi di sana adalah sukacita murni. Tempat seperti apa itu? Ini sangat aneh. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya mungkin untuk membayar poin pantas untuk memasuki ranah saku misterius, tetapi dengan tabungan Bai Xiaon saat ini, ia hanya mampu membayar beberapa jam. Mengingat betapa tidak nyamannya perasaannya, mustahil menjernihkan pikirannya untuk berlatih kultivasi. Setelah berpikir, dia membuka tasnya. Itu dipenuhi dengan segala macam item lain-lain, termasuk banyak hal yang dia peroleh di Valen Sword World. Hingga saat ini, dia belum meluangkan waktu untuk mengatur semuanya. Setelah membukanya, ia melihat benda yang tak terhitung jumlahnya, termasuk batu roh dan bahkan beberapa benda ajaib. Setelah mengatur semuanya, dia mendapati dia memiliki selusin botol dan kasing, beberapa di antaranya berisi pil obat, dan beberapa di antaranya berisi barang-barang yang tidak dia kenal. Sekte-sekte lain semuanya memiliki area khusus yang berbeda, jadi masuk akal bahwa pemahamannya tentang item yang diperoleh dari mereka akan terbatas. Apakah ini obat roh dari pil Stream Sect? Metode meramu pil-pil sekte tampaknya benar-benar menarik. Ini dari sekte aliran mendalam, kan? Itu terlihat seperti kuku. Apa ini? Sangat lengket. Sambil menggelengkan kepalanya, dia pindah ke kotak batu giok berwarna darah. Begitu dia membuka kotak itu, semburan kekuatan berapi meledak. Pada awalnya, dia tidak terlalu terkesan, tetapi kemudian dia melihat sedikit lebih dekat, dan matanya melebar. Terengah-engah, dia melihat lebih dekat pada lidah api kecil di dalam kotak batu giok. Api itu bukanlah api biasa, melainkan berasal dari benda yang terletak di bagian bawah kotak, sejenis rumput abadi dengan 4 warna berbeda pada daunnya. Karena 4 warna pada daunnya, api yang keluar dari tanaman itu sendiri memiliki 4 warna berbeda, membuatnya terlihat sangat aneh. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan jantungnya mulai berdebar. Setelah beberapa pemeriksaan lebih dekat, ia mengkonfirmasi asumsi aslinya. Rumput abadi berdaun 4. Item langka yang menciptakan api 4 warna. Ini adalah variasi yang hanya muncul sekali dalam 100.000 batang rumput abadi berdaun 3. Rumput abadi berdaun 4 dapat menciptakan api 4 warna. Mata Bai Xiaon mulai bersinar. Bagaimana dia bisa membayangkan kalau tasnya berisi barang seperti ini? Bagi para murid dari 3 sekte lainnya, itu mungkin hanya sebuah objek yang berguna untuk meramu obat atau berlatih kultivasi. Tapi bagi Bai Xiaon, itu seperti harta yang berharga. Dia belum menggunakan kura-kura untuk waktu yang cukup lama, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena bahan bakar untuk api 4 warna sangat langka di sekte, dan dia tidak dapat memperolehnya. Bahkan ketika dia melihat rumput abadi berdaun 4, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dia peroleh dari salah satu murid dari sekte aliran darah. Kembali di dunia pedang yang jatuh, begitu banyak murid mengepungnya karena energi surgawi sehingga dia tidak bisa mengingat mereka semua dengan jelas. Namun, ada satu murid yang agak membuat kesan. Setelah terbunuh, dia tampaknya berubah menjadi topeng dan kemudian mencoba melarikan diri. Ya, aku ingat dia. Bai Xiaon berpikir, matanya berkedip. Dia ingat dengan jelas meraih topeng dan berusaha menghancurkannya, tetapi tidak dapat melakukannya. Dengan tergesa-gesa, dia hanya menyegelnya dan melemparkannya ke tasnya. Namun, setelah mencari cukup lama, ia terkejut menyadari bahwa topeng itu tidak dapat ditemukan. Tidak mungkin.
Mengabaikan ketidaknyamanan yang dia rasakan karena baru saja kembali dari alam kantong, dia memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya untuk sekali lagi mencari. Kali ini bahkan lebih teliti. Tidak mungkin aku salah mengingat ini. Aku benar-benar melemparkannya ke tas pegang. Topeng itu pasti semacam harta magis yang sebenarnya berusaha disembunyikan dari aku. Matanya mulai bersinar dengan intrik. Sambil mengangkat dagunya, dia berkata, "Berani-beraninya kamu mencoba bermain peta umpet dengan Tuan Bai, kamu topeng kecil. Tuan Bai dapat menurunkanmu menjadi abu dengan menjentikan jari." Chapter 179. Bagian dalam tasnya sangat tenang sehingga kamu bisa mendengar pin drop. Tidak ada satu balasan dari dalam. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia mengeluarkan raungan yang mengancam. Namun, tidak ada yang bergerak di dalam tas. Marah, dia menyegelnya. Kemudian, dia tertawa dingin dan menutup matanya untuk bermeditasi. Beberapa hari kemudian, setelah dia sepenuhnya pulih, dia memutar basis budidayanya dan mengirimkan cahaya keemasan mengalir menuju Heavenspan Dharma Eye di dahinya. Baiklah topeng kecil, mari kita lihat apakah kamu bisa bersembunyi dariku kali ini. Dengan mendengus dingin, dia mengkonfirmasi bahwa dia bisa memaksa membuka mata Dharma Heavenspan-nya lagi. Dengan itu, dia membuka segel tasnya, dan kemudian membuka mata ketiganya hanya sedikit. Mata ungu hampir tidak bisa dilihat saat dia melihat ke dalam tas memegang. Pada saat itu, pikirannya bergetar, dan semuanya lenyap. Tas pegangnya dan semua yang ada di dalamnya berubah transparan, memperlihatkan topeng kusut di sudut. Itu telah menyembunyikan dirinya di lapisan tas memegang, perlahan-lahan bergabung ke samping. Jelas, jika itu diberikan waktu yang cukup, itu akan dapat sepenuhnya bergabung ke dalam bahan tas pegang, kemudian diam-diam melarikan diri ke sisi lain. Segera setelah Bai Xiaon melihatnya dengan mata ketiganya, topeng itu bergetar dan melepaskan cahaya yang menyilaukan saat berusaha keluar dari tas yang dipegangnya. Sebelum itu bisa, Bai Xiaon mendengus dingin dan mengirim kekuatan spiritual mengalir ke dalam tas memegang untuk meraih topeng. Setelah menariknya keluar dari dalam lapisan tas, dia menariknya keluar dan memegangnya untuk memeriksanya dengan mata ketiga. Anehnya, hanya mata ketiganya yang bisa melihatnya. Perasaannya yang lain, termasuk matanya yang normal, tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Aneh, pikirnya. Kenapa aku bisa melihatnya kembali di dunia pedang jatuh? Dia tidak bisa mempertahankan penggunaan mata ketiganya terlalu lama. Jadi setelah menutupnya, dia memanfaatkan 9 lautan spiritualnya, melepaskan beberapa aura surga Dao. Segera, udara di atas telapak tangannya mulai mendistorsi, dan segera, topeng itu terlihat di depannya. Itu sekarang topeng berwarna daging. Ini adalah topeng yang dia coba hancurkan kembali di dunia pedang yang jatuh. Tampaknya sehalus sayap jangkrik, dan juga berisi beberapa aura aneh yang Bai Xiaon tidak bisa menganalisis dengan jelas. Mungkinkah itu dibudidayakan menggunakan air sungai Heavenspan? Itu adalah aura yang berasal dari bahan apapun yang terbuat dari topeng, dan Bai Xiaon merasa itu cukup mengejutkan. Kemudian dia berpikir kembali bagaimana jiwa murid Bloodstream Sect itu memasuki topeng dan kemudian mencoba melarikan diri. "Aku tahu kamu ada di sana," geramnya. "Tunjukkan wajahmu pada Tuan Bai." Namun, tidak ada reaksi dari topeng itu. Mata bersinar dengan kekejaman, dia mencoba untuk menghancurkan topeng, namun tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, tidak ada yang terjadi. "Tidak akan keluar. Kamu benar-benar berpikir aku tidak punya cara untuk berurusan dengan kamu." Dengan itu, dia menembak gunung ke tepi sungai Heavenspan, di mana dia mengayunkan tangannya kembali, seolah-olah melemparkan topeng ke dalam air. Air sungai itu adalah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Bai Xiaon yang bisa melelehkan apa saja. Namun, sebelum dia benar-benar bisa melempar topeng, itu bergetar dan tiba-tiba berteriak, Senior, biarkan aku mengatakan sesuatu." "Ah, jadi kamu bisa bicara sekarang, ya?" kata Bai Xiaon, matanya bersinar dengan galak. "Keluar dari topeng itu dan beritahu aku siapa kamu." Tiba-tiba kabut keluar dari topeng yang kusut, yang dengan cepat terbentuk menjadi orang kecil. Meskipun dia tidak terlihat persis seperti orang yang telah dia bunuh di dunia pedang jatuh, dia terlihat serupa. Terlihat sangat ketakutan, dan gemetaran secara fisik, dia menggenggam tangan dan membungkuk pada Bai Xiaon. "Tolong rahmat aku dengan bantuanmu, Senior," katanya dengan sedih. "Hamba rendah hatimu melakukan kesalahan, aku tahu itu. Aku seorang murid sekte batin dari sekte aliran darah. Namaku Nick Trip." Setelah bencana dari dunia pedang yang jatuh, dia tetap berada di tas memegang Bai Xiaon. Rencananya adalah perlahan-lahan melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaon telah menemukannya. Awalnya, dia tidak terlalu khawatir, dengan anggapan bahwa Bai Xiaon tidak akan bisa menyakitinya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengancam untuk melelehkannya di Sungai Heavenspan. Kekuatan spiritual air Sungai Heavenspan sulit untuk diungkapkan, dan bahkan beberapa harta pertahanan yang paling kuat dapat dihancurkan olehnya. Ketika Bai Xiaon mendengar nama Nick Trip, dia agak terkejut, dan bahkan merasa sedikit gugup. Nama itu sangat mengintimidasi. Apakah arti nama itu berarti mengubur orang di malam hari, atau memakamkan malam itu sendiri? Itu pasti terasa sangat mematikan. Melihat curiga pada jiwa yang bergetar, Bai Xiaon berdeham. "Yah, namamu bisa menggunakan beberapa pekerjaan. Kedengarannya tidak terlalu bagus, kamu tahu. Jelas tidak sebagus milik aku." Nick Trip menganga sesaat, dengan patuh menyuarakan persetujuannya. Namun, dia tidak berani mengatakan hal lain. Yang benar adalah dia merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. Sekte aliran darah tidak pernah memperhatikannya, dan dia telah bekerja sangat keras untuk mencapai lingkaran besar kondensasi Qi. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Valen Sword Abyss. Yang benar adalah bahwa ia telah mempelajari campuran aneh dari berbagai hal di sekte aliran darah. Selain sedikit pengetahuan tentang meramu obat, ia juga telah mempelajari sihir ramalan sekte. Dia akan sering mengabdikan masa depannya sendiri, dan meskipun hasilnya tidak selalu akurat, mereka telah memberikan beberapa manfaat untuk kultivasi. Sebelum Valen Sword Abyss dibuka, ramalannya telah mengungkapkan bahwa ia akan menemukan keberuntungan yang luar biasa jika ia ikut. Meskipun dia tidak cukup percaya pada awalnya, dia mendapatkan hasil yang sama setelah banyak ramalan. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membayar mahal, bahkan mengalami penghinaan yang signifikan untuk mendapatkan tempat. Siapa yang pernah berpikir bahwa, bukan saja dia tidak mendapatkan keberuntungan, dia akan berakhir menjadi tawanan Bai Xiaon yang brutal. "Tuan Bai," ya katanya, membungkuk terus-menerus, yang mempertimbangkan kekuatanmu yang luar biasa. "Tuan, mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi begitu saja? Aku bisa menjadi mata-mata untukmu. Aku akan kembali ke sekte aliran darah dan melaporkan kembali kepada kamu di sini di Spirit Stream Sect. Aku bahkan bisa bersumpah." Bai Xiaon menatapnya, lalu mendengus dingin. "Mengintai. Agaknya ini adalah penampilan sejati kamu, bukan? Nick Trip yang kubunuh adalah orang yang berbeda darimu. Aku tidak percaya kamu mencoba menipu aku." Bai Xiaon membencinya ketika orang mencoba menipunya. "Bersiaplah untuk mati." Memelototi sekuat mungkin, dia berlutut dan bersiap untuk menjatuhkan topeng ke sungai. Gelombang digulung oleh yang sepertinya akan mengenai Nick Trip, yang menjerit dan gemetar ketakutan. Sensasi kematian yang akan segera dialami melampaui apapun yang dia rasakan dalam hidupnya. Kemudian dia memikirkan semua penghinaan yang dia alami di sekte, dan dia merasa ingin menangis. "Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar." Bai Xiaon mencibir, bahkan lebih curiga dari sebelumnya. Dengan itu, ia melonggarkan cengkeramannya, dan topeng itu mulai jatuh. Nick Trip takut keluar dari benaknya ketika air sungai mengalir ke arahnya. "Tidak, aku serius tentang rahasia ini. Ini ada hubungannya dengan penghancuran abadi." Getaran melanda Bai Xiaon. Sejauh yang dia ketahui, istilah abadi dan tidak bisa dihancurkan pada dasarnya identik dengan mati dan hidup selamanya. Tanpa ragu-ragu, tangannya menembak dengan kecepatan seperti kilat untuk meraih topeng. "Lebih baik kamu tidak mencoba menipuku," jika tanya serius. "Kamu sudah tahu betapa aku membencinya ketika orang mencoba menipuku. Aku mengatakan yang sebenarnya," Nick Trip menyembur. "Ada rahasia besar tentang sekte aliran darah. Mereka memiliki peninggalan keabadian. Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu kecuali aku. Bahkan para patriar Bloodstream sekte tidak menyadari bahwa objek yang menantang surga itu tersembunyi di dalam sekte mereka. Menurut legenda, siapapun yang mendapatkan peninggalan itu dan membuka kunci itu akan dapat memahami rahasia menjadi tidak bisa dihancurkan selamanya. Aku tidak menipumu. Aku benar-benar dan benar-benar serius tentang ini." Dari apa yang Nick Trip tahu, Bai Xiaon adalah orang yang sangat murung, yang merupakan tipe orang yang paling menakutkan di sana. Melotot dengan marah, Bai Xiaon mempersiapkan topeng itu kembali ke sungai. "Sungguh omong kosong. Para leluhur dari sekte tidak tahu tentang hal itu, tetapi kamu tahu." Di ambang air mata, Nick Trip akhirnya mengatakan segalanya. Aku bukan murid dari sekte aliran darah. Aku penipu." Saat Nick Trip palsu terus menjelaskan detailnya, mata Bai Xiaon melebar. Ternyata penipu ini adalah seseorang yang bahkan Nick Trip asli tidak sadari.
Dia mulai sebagai pembudidaya nakal di tingkat ketiga Ki kondensasi, dengan bakat laten yang relatif baik. Setelah dikejar oleh musuh, dia hampir terbunuh ketika penyelamat misterius dari sekte misterius muncul. Penyelamatnya sedikit terburu-buru, jadi setelah beberapa saat berpikir, memberinya topeng dan menyuruhnya untuk menemukan murid sekte luar di sekte aliran darah bernama Nick Trip. Misinya adalah untuk menggantikan tempatnya dan melaksanakan tugas tertentu. Juru selamat bahkan telah mengacaukan jiwa si penipu. Nick Trip yang sebenarnya sudah mati sekarang. Namun, dia telah menduduki posisi yang relatif stabil di sekte aliran darah. Salah satu leluhurnya telah melakukan pelayanan yang bagus untuk sekte aliran darah, dan karena itu, Nick Trip telah dijamin tempat di sekte dalam. Penyelamat misterius peniru telah mengunjunginya untuk kedua kalinya untuk menjelaskan perincian lebih lanjut dari misinya, yang secara diam-diam memperoleh peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Penyelamatnya telah menggambarkan penampilannya, dan bahkan mengatakan di mana lokasinya. Rupanya, ada pintu besar yang menjaga jalan, kuncinya adalah pil obat yang unik. Pil itu tidak sulit untuk diramu, bahkan apoteker biasa bisa melakukannya. Sayangnya, tidak peduli siapa yang mengarangnya, tingkat keberhasilannya adalah 50-50. Selain itu, bahannya sangat langka. Mengumpulkan mereka semua akan menjadi tugas yang sangat sulit. Untungnya, sekte penyelamat misteriusnya sangat kaya, dan sudah mengumpulkan sebagian besar bahan. Satu-satunya yang kurang adalah darah Beastbeard. Setelah mengganti Nick Trip dan menjadi murid Bloodstream Sect, semuanya berjalan lancar pada awalnya. Dia segera menjadi murid sekte batin, tetapi dengan cepat menemukan bahwa dia mengalami kesulitan mengolah teknik sekte aliran darah. Meskipun ia memiliki bakat laten yang baik, ia tidak cocok untuk penanaman darah. Masalah ini bertambah buruk dan semakin buruk sampai dia terjebak di tingkat ke-8 Ki kondensasi. Perlahan-lahan, sekte tersebut kehilangan minat padanya, dan bahkan penyelamat misteriusnya tidak memberikan bantuan apapun. Selama beberapa tahun yang menyedihkan, dia terus berkultivasi sendiri dengan cara yang melelahkan. Sekte penyelamat misteriusnya adalah sangat jauh dari sekte aliran darah, dan ada hal-hal lain yang membuatnya sulit untuk bolak-balik di antara keduanya. Selain itu, ia tidak dapat secara langsung menjarah relik yang tidak dapat rusak itu sendiri. Karena itu, ia hanya muncul 3 kali, dan ketiga kali itu semuanya melalui proyeksi, dan tampaknya harus dibayar mahal. Pertama kali ketika ia mengatur penggantian jiwa Nick Trip. Kedua kalinya adalah ketika Nick Trip peniru menjadi murid sekte batin. Kehebohan di sekitar acara itu tampaknya tidak menyenangkan penyelamatnya yang misterius, tetapi tidak menghentikannya untuk menjelaskan rincian peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Itu juga ketika dia memberi obat palsu Nick Trip untuk meramu pil obat, dan menjelaskan bahwa sekte misteriusnya akan terus mencari bahan terakhir. Ketiga kalinya dia muncul tepat sebelum Nick Trip palsu memasuki dunia pedang yang jatuh. Dia menjelaskan bahwa jika dia tidak bisa mencapai yayasan pendirian, bahwa dia harus melepaskan topeng dan meninggalkan pekerjaan mata-matanya. Imposter Nick Trip tidak punya pilihan selain mengandalkan keterampilan ramalannya untuk menerangi jalan yang benar di depan. Segalanya setelah itu adalah sejarah. Apakah sekte itu penuh dengan idiot? Bai Xiaon berseru. Mengapa mereka memilihmu untuk menjadi mata-mata mereka? Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin aliran darah sekte tidak pernah mencurigai kamu? Menurut pendapatnya, Nick Trip berbohong, atau sekte misterius penuh dengan orang bodoh. Tentu saja, mungkin ada beberapa faktor lain yang Bai Xiaon tidak sadari, sesuatu yang memberi sekte misterius tidak ada pilihan lain selain mengandalkan rencana penggantian jiwa Nick Trip. Chapter 180. Ada kemungkinan lain, yaitu bahwa, seperti yang Nick Trip katakan, sekte misterius itu terlalu jauh dari sekte aliran darah. Sejauh itu bahkan proyeksi sulit untuk dicapai. Itu akan menjelaskan kurangnya kepercayaan diri dan pilihan mereka, yang menyebabkan keputusan mereka kurang sempurna. Mencurigakan, Bai Xiaon terus mengorek Nick Trip dengan pertanyaan, sampai bahkan Nick Trip tampak semakin bingung. Akhirnya, Bai Xiaon mengerutkan kening, dan sekali lagi terpaksa mengancam untuk mencelupkannya ke sungai Heavenspan. Dia kemudian mengajukan lebih banyak pertanyaan, bahkan sampai kerincian formula untuk pil yang diperlukan untuk membuka pintu. Perlahan, dia menjadi yakin bahwa Nick Trip mengatakan yang sebenarnya. Meskipun jawabannya terkadang saling bertentangan, gambaran keseluruhan yang lebih besar konsisten. Bahkan tampaknya ada hal-hal tertentu yang Nick Trip sendiri tidak mengerti. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah mata-mata, dan bahwa jiwanya telah terikat dengan mantra pembatas. Jika dia tidak mengikuti perintahnya, dia akan mati. Dia bahkan tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan peninggalan yang bisa dihancurkan selama-lamanya jika dia berhasil mendapatkannya. Bagi Bai Xiaon, tidak masuk akal bahwa sekte misterius hanya akan menyerahkan ramuan obat kepada orang asing. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa penyelamat misterius Nick Trip benar-benar menyetujui jiwanya, meskipun kemungkinan lain adalah bahwa sekte itu benar-benar terlalu jauh,
dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan bahan-bahan itu ketika mereka bisa. Apapun itu, tampaknya tidak logis. Sepertinya sekte misterius itu tidak mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah Nick Trip memperoleh peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Mungkin mereka sama sekali tidak peduli dengan peninggalan itu, dan hanya ingin dia membuka pintu. Atau apakah mereka tidak percaya Nick Trip mampu mendapatkan relik setelah membuka pintu? Tetapi jika yang terakhir adalah kasusnya, mengapa mereka tidak memilih mata-mata yang lain? Sekte yang aneh sekali. Mengapa aku merasa mereka hanya melakukan gerakan? Sepertinya mereka ingin orang-orang tertentu berpikir bahwa mereka bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak peduli. Semakin Bai Xiaon memikirkannya, semakin aneh dia menemukan seluruh skenario. Hal aneh lainnya adalah sekte aliran darah tidak pernah curiga pada Nick Trip. Meskipun, berdasarkan penjelasan Nick Trip, itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab. Ini semua berkat topeng ini, ya, pikirnya. Dia melihat topeng dengan lebih detail, dan terkejut mengetahui bahwa dia tidak tahu terbuat dari apa topeng itu. Namun, auranya mengejutkan, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya harta yang berharga. Menurut Nick Trip, mengenakan topeng tidak hanya mengubah penampilan fisik kamu. Ini benar-benar mengubah darah dan daging kamu. Transformasi itu akan terbalik setelah melepas topeng, tetapi selama kamu mengenakannya, tidak ada yang akan bisa mendeteksi petunjuk bahwa kamu adalah orang yang berbeda. Fluktuasi basis kultivasi kamu akan disembunyikan, dan menurut perwakilan dari sekte misterius, tak seorang pun di bawah alam Mahayana akan dapat melihatnya. Sayangnya, Nick Trip tidak tahu apa real Mahayana itu. Tentu saja, Bai Xiaon juga tidak tahu apa real Mahayana, meskipun kedengarannya sangat luar biasa. Menatap Nick Trip palsu di topeng itu, dia tiba-tiba berkata, jerumput musim dingin, bunga teratai, daun awan naga, akar surgawi. Apa sifat obat dari keempat tanaman obat itu? Imposter Nick Trip menganga sejenak, lalu tanpa berpikir tentang hal itu, mulai mengunyah sifat obat. Saat Bai Xiaon mendengarkan, kerutannya semakin dalam. Jawabannya tidak lengkap, tetapi itu tidak salah. Secara umum, deskripsinya akurat. Empat tanaman obat Bai Xiaon telah bertanya tentang tidak dipilih secara acak. Berdasarkan jawaban yang diberikan Nick Trip, Bai Xiaon dapat menentukan bahwa ia benar-benar dapat membuat obat. Jadi, dia sebenarnya mampu meramu pil. Dia hanya memiliki dasar yang kasar dalam dao obat-obatan, tetapi itu sudah cukup untuk menghasilkan pil pembuka pintu. Bai Xiaon benar-benar bingung tentang apa yang harus dipikirkan. Namun, keinginannya untuk mendapatkan relik yang tidak dapat rusak itu terus bertambah. Jika itu disebut hal lain, aku bisa mengabaikannya. Kenapa itu harus disebut selamanya tidak bisa dihancurkan? Dia memelototi jiwa Nick Trip palsu di topeng, yang segera mulai gemetar dan memohon untuk hidupnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bersumpah. Aku sudah memberitahu kamu segalanya. Aku tidak meninggalkan apapun. Dan dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Baik, baik, kata Bai Xiaon. Cepat dan keluar dari topeng itu. Aku ingin sedikit mempelajarinya. Imposter Nick Trip ragu-ragu, jelas tidak senang dengan gagasan meninggalkan topeng. Namun, begitu dia memikirkan betapa ganasnya Bai Xiaon di dunia pedang yang jatuh, dan bagaimana dia baru saja melemparkan topeng ke sungai Heavenspan, dia menggigil, menggertakkan giginya, dan melayang ke tempat terbuka. Setelah semua, jika Bai Xiaon ingin memusnahkannya, dia bisa melakukannya tanpa kesulitan memintanya untuk keluar dari topeng. Begitu dia keluar di tempat terbuka, Bai Xiaon menjentikan lengan bajunya. Imposter Nick Trip menjerit saat dia dilemparkan ke dalam kotak batu giok, yang kemudian masuk ke tas memegang Bai Xiaon. Dengan itu, Bai Xiaon kembali ke guanya yang abadi untuk mempelajari topeng lebih lanjut. Prosesnya memakan waktu sebulan penuh. Bai Xiaon hampir tidak makan atau tidur selama waktu itu. Dia benar-benar fokus mempelajari topeng. Dia bahkan melakukan beberapa tes berbeda. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat merusak topeng dengan cara apapun. Pada satu titik, dia dengan hati-hati mencelupkan topeng ke perairan sungai Heavenspan. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa ada jiwa di dalam topeng yang akan dihancurkan, topeng itu sendiri tidak terluka sama sekali. Pada satu titik, Bai Xiaon tiba-tiba bertanya-tanya mengapa jiwa berandal Nick Trip palsu, dengan basis budidaya Ki Kondensation belaka, akan mampu bertahan setelah terbunuh di dunia pedang jatuh. Mungkin jawabannya ada hubungannya dengan topeng itu sendiri, yang mencegah jiwanya dari bubar. Dia bahkan membeli beberapa hewan di pasar dan kemudian mengenakan topeng pada mereka. Begitu dia melakukannya, topeng itu lenyap, dan wajah binatang berubah menjadi Nick Trip. Hasilnya menakutkan untuk dilihat, tetapi setelah diperiksa lebih dekat,
Bai Xiaon mengkonfirmasi bahwa hewan-hewan kecil itu tidak terluka sama sekali. Faktanya, mereka bahkan tidak menyadari ada yang berubah. Sepertinya mereka selalu terlihat seperti itu. Setelah melepas topeng, mereka akan kembali normal. Bai Xiaon memelihara hewan sekitar sebentar, dan melakukan tes lebih banyak lagi. Pada akhirnya, ia mengkonfirmasi bahwa topeng itu tidak memiliki efek samping atau rahasia berbahaya. Masih belum sepenuhnya yakin, dia memelihara hewan-hewan itu di bawah pengawasan ketat. Topeng itu benar-benar harta yang berharga, dan Bai Xiaon tidak bisa membayangkan mengapa sekte misterius itu mungkin hanya memberikannya kepada mata-mata acak. Akhirnya, dia menggunakan Heavenspan Dharma Eye untuk mengamati topengnya. Dikombinasikan dengan Heaven Dao auranya, ia sampai pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang abadi tentang aura topeng itu. Seolah-olah topeng ini akan ada untuk selamanya. Bai Xiaon ditinggalkan dalam keadaan nyaris gila, dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Pada saat yang sama, sebuah spekulasi berani muncul di benaknya. Bagaimana jika tujuan sebenarnya dari topeng itu bukan hanya untuk mengubah penampilan dan basis kultivasi seseorang? Bagaimana jika perangkat otentikasi, pil obat, dan topeng itu sendiri diperlukan untuk membuka pintu itu? Mungkin sekte misterius itu hanya ingin menunjukkan bagaimana mencoba membuka pintu dan melepaskan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Mungkin kebenarannya adalah bahwa mereka tidak ingin melakukan itu. Karena itu, mereka merekrut seorang mata-mata dan memberinya topeng, tetapi dengan sengaja menahan salah satu ramuan obat. Tampaknya mereka melakukan yang terbaik, tetapi kenyataannya mereka tidak peduli. Karena mereka hanya mengadakan pertunjukan, mereka tidak terlalu senang bahwa peniru Nick Trip membuat sedikit percikan di awal. Mungkin itu bahkan ada hubungannya dengan mengapa Nick Trip peniru tidak melakukannya dengan baik pada penanaman darahnya, dan memiliki masalah dalam meningkatkan basis budidayanya. Alasan lain mengapa Bai Xiaon begitu terpukul tentang apa yang harus dilakukan adalah bahwa bahan yang hilang untuk pil obat adalah darah Beastbeard. Darah Beastbeard adalah darah yang berasal dari makhluk yang lahir dari bunga Beastbeard. Meskipun kebanyakan orang akan melihat darah Beastbeard sebagai sesuatu yang bahkan tidak ada, dan hampir tidak mungkin diperoleh, bruiser binatang berperang Bai Xiaon sendiri telah dilahirkan dengan cara seperti itu. Dengan demikian, dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan untuk meramu pil itu, dan dengan demikian, juga memiliki semua yang dia butuhkan untuk membuka pintu. Setelah berpikir panjang, akhirnya dia menghela nafas dan menyingkirkan topeng itu. Lupakan saja. Semua hal lain tidak terlalu penting sekarang. Pertama aku harus melihat apakah aku benar-benar dapat membuat pil pembuka pintu. Jika aku bisa, maka kehendak surga akan terungkap. Jika aku tidak bisa, maka itu akan menjadi akhir dari masalah ini. Sambil menggertakkan giginya, dia pergi ke tepi utara untuk menemukan Bruiser. Setelah bermain dengannya sebentar, ia mendapat setetes darah, lalu memberinya setumpuk pil obat yang enak untuk dimakan. Setelah kembali ke guanya yang abadi, ia mulai mengarang. Mempertimbangkan bahwa dia sudah bisa membuat obat roh tingkat 3, memproduksi pil pembuka pintu yang sederhana adalah tugas yang sederhana. Namun, dia masih menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari formula pil, dan akhirnya diyakinkan bahwa tingkat keberhasilannya hanya 50%, tidak peduli siapa yang meraciknya. Formula pil aneh adalah alasan lain mengapa Bai Xiaon tertarik pada peninggalan yang tidak dapat dihancurkan. Dia menenangkan kinya dan menjernihkan pikirannya, lalu mengeluarkan bahan-bahan dari tas penangkap Nick Trip palsu. Kebanyakan murid Bloodstream Sekte menyimpan semua barang mereka bersama mereka setiap saat, untuk tujuan keamanan. Lalu ia mengikuti formula pil dengan tepat, memakan waktu 3 hari dalam ramu. Ketika dia selesai, tungku pil mulai bergemuruh, dan asap putih keluar dari sana. Tanpa diduga, 9 simbol magis bisa dilihat dalam asap putih. Setelah asap menghilang, aura yang sama yang dirasakan pada topeng terpancar keluar dari tungku pil. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan membuka tungku pil, di mana pil obat muncul yang hanya bisa sepenuhnya diperiksa dengan aura surga Dao dan 9 lautan spiritual. Ini sangat mirip dengan topeng, pikir Bai Xiaon, mengerutkan kening saat dia melihatnya. Apakah ini benar-benar kehendak surga? Dia berpikir lagi. Tidak, tidak mungkin. Sekte aliran darah terlalu berbahaya. Para pembudidaya di sana semuanya adalah iblis. Mereka membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Terlalu ganas. Song Kuei berasal dari Bloodstream Sect, dan orang itu membenciku dengan semua nyali. Itu adalah tempat di mana hukum rimba berlaku. Bai Xiaon tidak bisa berhenti memikirkan teror sekte aliran darah, dan itu membuat punggungnya merinding. Namun, kehausannya akan relik yang tidak dapat rusak selamanya tidak akan hilang. Itu hampir seperti dia punya seseorang di setiap bahu berdebat bolak-balik tentang apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka mengatakan kepadanya untuk pergi sekte aliran darah,
Yang lain mengatakan kepadanya untuk menjauh. Yang harus dia lakukan hanyalah mengenakan topeng, dan dia bisa menjadi Nick Trip. Mempertimbangkan kekuatan topeng, bahkan para Blood Set Patriarchs darah tidak akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sebagai Nick Trip, dia akan sepenuhnya aman. Selanjutnya, dia sudah minum pil pembuka pintu. Yang harus dilakukan adalah sampai ke lokasi peninggalan yang tidak bisa rusak selamanya, dan itu akan menjadi miliknya. Kemudian dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai mimpinya. Namun, semua itu harus dilakukan di sekte aliran darah, yang merupakan tempat biadab yang sama sekali berbeda dari sekte aliran roh. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, cemberut ketika dia menatap pil obat.